Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Penerapan Data Mining untuk menganalisis penjualan perumahan PT Putra Kalmaraya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Isbeli Shifa, kemudian ada rekan saya Bella dan Infantri Syahputra. Selanjutnya, Bang. Bagian abstrak. Dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, strategis berbasis data menjadi esensial bagi perusahaan untuk memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data penjualan rumah menggunakan algoritma Decision Tree atau C4.5 guna mengidentifikasi pola pembelian, preferensi konsumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan properti di PT Putra Kalmaraya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data historis penjualan rumah, termasuk atribut seperti harga, lokasi, fasilitas, dan metode pembayaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa rumah di pusat kota dengan fasilitas lengkap memiliki tingkat penjualan tertinggi, 80%, sedangkan rumah dengan harga di bawah 500 juta mendominasi pasar dengan kontribusi sebesar 60%. Model decision tree yang digunakan mencapai akurasi sebesar 88,98%, memberikan wawasan strategis bagi perusahaan untuk perencanaan pembangunan, pengelolaan stok, dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Penelitian ini membuktikan bahwa teknologi data mining dapat memberikan nilai tambah yang signifikan pada perusahaan dan dalam menghadapi tantangan pasar properti yang dinamis. Next, next. Di bagian latar belakang, yang pertama ada era globalisasi meningkatkan penggunaan media sosial dan internet. Kedua, sosial media menjadi sarana promosi utama untuk pemasaran produk atau jasa. Ketiga, perumahan subsidi meningkat karena harga lebih terjangkau dan proses pembangunan cepat. Next. Tujuan penelitian yang pertama, mengidentifikasi produk perumahan yang diminati. Kedua, menganalisis penjualan dan stok barang. Ketiga, memberikan solusi keputusan berbasis data mining. Metode penelitian. Pengertian metode penelitian, cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dan berguna dalam memecahkan masalah. Dengan dua jenis penelitian yang kami gunakan, penelitian kuantitatif dengan data numerik dari catatan penjualan perusahaan. Kemudian ada pendekatan eksploratif, mengeksplorasi hubungan antara variabel data penjualan tanpa hipotesis awal. Yang terakhir ada algoritma decision tree. Yang pertama, mengidentifikasi atribut penting yang mempengaruhi penjualan. Yang kedua, memberikan interpretasi hierarkis data penjualan. Kemudian akan dipresentasikan oleh rekan saya, Bella. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Cecilia. Saya akan melanjutkan untuk tahap penelitian. Tahap penelitian di sini ada 5, yaitu yang pertama pengumpulan data, yaitu sumber data terdapat dalam sistem manajemen penjualan perusahaan. Yang kedua, atribut dalam perusahaan, yakni profil pembeli, harga jual, lokasi rumah, tipe properti, dan metode pembayaran. Untuk yang kedua, pengolahan data awal, yaitu memberikan data dari ketidaksesuaian atau duplikasi. Yang ketiga, pembuatan model decision tree, yaitu mengolah atribut penting untuk menghasilkan model klasifikasi. Yang keempat, evaluasi model, yaitu mengukur performa dengan akurasi precision
recall, dan F1 score. Yang kelima, analisis dan kesimpulan, yaitu memberikan rekomendasi berbasis data untuk pengambilan keputusan. Hasil dan pembahasan. Dataset penjualan rumah. Dataset mencakup atribut sebagai berikut, yaitu harga rumah kurang dari 500 juta, 500 juta sampai 1 miliar, atau lebih dari 1 miliar. Lokasi, untuk lokasi yaitu di pusat kota atau di pinggir kota. Untuk fasilitasnya lengkap dan tidak lengkap. Untuk metode pembayarannya yaitu tunai dan kredit. Untuk penjualan, di sini status apakah rumah terjual itu adalah iya atau tidak. Untuk contoh data penjualan, yang pertama itu harga rumah, yaitu terdiri kurang dari 500 juta untuk lokasinya di pusat kota. Fasilitas lengkap, untuk pembayarannya tunai, dan status penjualannya iya. Kedua, 500 juta sampai 1 miliar untuk lokasinya di pusat kota. Untuk fasilitas tidak lengkap, pembayaran yang digunakan yaitu kredit. Untuk penjualan yaitu ya. Yang ketiga, lebih dari 1 miliar. Untuk lokasinya di pinggir kota, fasilitas lengkap, pembayaran kredit, untuk status penjualannya tidak. Yang keempat, kurang dari 500 juta. Untuk lokasinya di pinggir kota, fasilitas lengkap, pembayaran tunai, status penjualan itu tidak. Untuk yang kelima, 500 juta sampai 1 miliar. Untuk lokasi di pusat kota, fasilitas lengkap, pembayaran kredit, dan status penjualan iya. Untuk yang selanjutnya, di sini ada pohon keputusan. Untuk root yang pertama ini harga rumah. Untuk harganya kurang dari 500 juta, terdiri dari jika di pusat kota memiliki fasilitas lengkap, untuk status penjualan yaitu iya. Yang kedua, jika di pinggir kota, untuk status penjualannya itu tidak. Untuk 500 juta sampai 1 miliar, fasilitas lengkap, untuk status penjualannya iya. Yang terakhir yaitu lebih dari 1 miliar, jika fasilitas lengkap, status penjualannya iya. Yang kedua, jika pembayaran kredit, untuk status penjualannya iya. Eh, Tren penjualan. Untuk lokasi yang di pusat kota itu lebih diminati dengan tingkat penjualan lebih tinggi. Harga rumah di bawah 500 juta lebih laku dibandingkan rumah di atas 1 miliar. Untuk metode pembayaran tunai lebih mendukung penjualan rumah murah. Yang keempat, untuk promosi. Rumah di pinggir kota, terutama dengan harga tinggi, membutuhkan strategi promosi tambahan. Untuk distribusi penjualan berdasarkan harga, kurang dari 500 juta, yaitu 60%. Yaitu analisis, mayoritas penjualan berada di segmen harga kurang dari 500 juta. Menarik bagi kalangan menengah. Yang 500 juta sampai 1 miliar, yaitu 30%. Segmen 500 juta sampai 1 miliar menunjukkan potensi pertumbuhan. Untuk yang terakhir, untuk 1 miliar yaitu 10% rumah
lebih dari 1 miliar memiliki pasar terbatas dan memerlukan pendekatan khusus. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ivan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pengaruh lokasi dan fasilitas terhadap penjualan. Di sini lokasinya beraneka ragam dan fasilitas penjualan serta lokasi fasilitas dan penjualan. Di sini yang pertama ada berlokasi di pusat kota dengan fasilitas lengkap, penjualannya kira-kira 80%. Kemudian ada yang kedua di pusat kota juga, fasilitasnya tidak lengkap dan penjualannya 60%. Kemudian di pinggir kota, fasilitasnya eh, lengkap, kemudian penjualannya 50%. Yang kedua ada pinggir kota yang berfasilitas tidak lengkap, kemudian penjualannya 20%. Selanjutnya, analisis. Nah, di sini analisis pengaruh lokasi dan fasilitas terhadap penjualan. Di sini yang pertama ada di pusat kota itu lebih diminati karena akses mudah ke fasilitas umum. Kemudian eh, fasilitas lengkap meningkatkan daya tarik baik di pusat maupun di pinggir kota. Yang ketiga ada kombinasi lokasi strategis dan fasilitas lengkap memiliki tingkat penjualan tertinggi. Ini diagram lingkaran distribusi penjualan berdasarkan harga rumah, evaluasi dan validasi hasil. Di sini rumah lebih dari 1 miliar mendapatkan hasil 10% ya. Kemudian 500 sampai 1 miliar ada menepati diagram 30%. Kemudian kurang dari 500 juta ada di 60%. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan algoritma decision tree untuk menganalisis data penjualan di rumah di PT Putra Kalma Raya. Hasilnya memberikan wawasan penting mengenai pola penjualan, pengaruh faktor lokasi dan fasilitas, evaluasi model yang digunakan, serta manfaat praktis yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian dari analisis yang dilakukan, kami menemukan bahwa perusahaan satu, yang pertama, pola penjualan berdasarkan harga rumah. Rumah dengan harga di bawah 500 juta memiliki tingkat penjualan tertinggi, yaitu 60%. Menunjukkan bahwa segmen ini paling diminati banyak konsumen. Selanjutnya, yang yang pertama, di sini ada pengaruh lokasi dan fasilitas. Lokasi di pusat kota dengan fasilitas lengkap memiliki tingkat penjualan tertinggi, yaitu 80%. Bentar. Penjualan tertinggi sekitar 80% menunjukkan bahwa kombinasi lokasi strategis dan fasilitas lengkap adalah faktor yang signifikan dalam keputusan pembelian rumah. Kemudian ada evaluasi model. Model decision tree yang digunakan menunjukkan tingkat akurasi sebesar 88,98% dengan nilai presisi yang tinggi pada prediksi restock dan tidak restock. Yang ketiga ada manfaat praktis. Manfaat praktis dapat membantu perusahaan dalam merencanakan pembangunan rumah berdasarkan preferensi konsumen, memastikan stok rumah
yang sesuai dengan peminatan pasar dan meningkatkan efisiensi strategis pasar. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Kemudian kami akan menampilkan jurnal kami. Sebentar. Ini contoh jurnal kami menggunakan Sinta 5 ya kemarin ya Bang. Iya, Sinta 5. Sinta 5, kemudian bagian referensinya sesuai kriteria Bapak kemarin minimal 20 ya. Yang awalnya 5 sudah ditambah menjadi 20. Kemudian template template dari jurnalnya sebentar. Ada nampil nggak, Bang? Hampir Bang. Oh, bentar. Ini template yang kami gunakan. Ini Sinta 5 ya, Bang. Template-nya di sini kemarin. Nah, Ke bagian about Bang, coba Bang. bagian apa? About yang sampingnya home Yang mana? atas. Terus atas ya kan ada bot login di bot. Oh, ini. Biasanya iya, biasanya dosen di situ bot. Ini loginnya pakai apa ini? Nggak usah login itu bot ini ya bot tuh home bot Robot. Oh, username-nya gitu. bukan ini home yang hijau-hijau loh Oh, ini. bot About. bot. Oke. Iya bot. Nah, kriterianya. Nah, Nah, iya. Sini kan yang mana, Bang? si coba dikontak terus ini nambilin tentang jurnal yang kita ambil. Terus di bagian home aja bang, home ya di situ. Ya mungkin itu aja sih. Oke. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikannya. Untuk kurang lebih dan masukannya, mohon bantuan dari Bapak. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.